hadirin hadirat yang dimuliakan juga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini kita dikumpulkan kembali, disatukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala tentunya di dalam tempat yang penuh dengan keberkahan ini, yang penuh dengan rahmat ini. Maka tentunya kita yang hadir di tempat sini harus membuka daripada hati kita, jangan kita tolak daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala, jangan kita tolak daripada keberkahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita ketika kita duduk di tempat-tempat yang banyak sekali Allah Subhanahu wa taala hujani rahmatnya, Allah Subhanahu wa taala hujani keberkahannya. Tentunya juga duduknya kita di sini dengan tujuan yang mulia, yaitu memperdalam daripada syariat yang sudah dibawa oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dari apa yang sudah kita korbankan ini, amal kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa mendapatkan ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan segala umur kita dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga semua hajat, semua niat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dimuliakan juga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di 2 minggu yang lalu kita sudah mengupas tentang daripada kutub as-samawiyah, kitab-kitab samawiyah yang sudah kita bahas kemarin. Kenapa itu dinamakan kitab as-samawiyah, yang artinya kitab tersebut turun dari langit. Allah Subhanahu wa taala berikan kitab tersebut kepada para anbiya Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita semua meyakini bahwasannya Allah Subhanahu wa taala mempunyai daripada kutub-kutub tersebut, dan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada para anbiya yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita meyakini itu adanya kutub as-samawiyah, dan kita tidak bisa mengetahui secara jumlah atau secara keseluruhan berapa pastinya atau berapa banyaknya daripada kitab-kitab samawiyah tersebut yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada para anbiya dan para rasul. Akan tetapi di sini kita wajib meyakini ada 4 kitab as-samawiyah yang wajib kita imani, yang mana 4 daripada kitab tersebut mudawwanah, artinya dicetak. Kitab tersebut dicatat. Kitab tersebut dicatat. Kitab tersebut dibukukan. Kitab tersebut ada daripada fisiknya, daripada kitab-kitab samawi yang ada hanya 4 ini yang wajib kita yakini, yaitu apa? At-Taurat, Az-Zabur, Injil, sama Al-Quran. Dan juga kita sudah membahas dari 4 kitab ini apa saja yang adanya pada saat zaman kita sekarang ini, keutuhannya, yang mana dari 4 kitab ini selain Al-Quran, yaitu Zabur, Taurat ataupun Injil, itu kitab itu semuanya sudah dirubah, semuanya sudah diselewengkan, baik daripada lafadznya, baik daripada maknanya. Kita kemarin sudah sedikit mengkaji apa itu yang dinamakan dengan tahrif, perubahan atau penyelewengan yang ada di dalam kitab-kitab, baik itu Taurat, Injil ataupun Zabur. Yang dimaksudkan dengan tahrif, atau sebagian ulama mentarifkan tahrif itu banyak hal. Ada yang mengatakan perubahan di dalam makna, ada yang mengatakan perubahan di dalam huruf, ada yang mengatakan ada dua-duanya, ada perubahan di dalam makna, juga ada perubahan di dalam huruf. Ada yang mengatakan maksud daripada tahrif yaitu kismanul haq, menyembunyikan daripada kebenaran. Nanti akan kita dengarkan di sini firman Allah Subhanahu wa taala
yang menyatakan bahwasannya mereka menyembunyikan daripada kebenaran yang ada di dalam kitab-kitab baik itu Taurat, Injil ataupun Zabur. Ya. Maka di sini kita melanjutkan daripada pelajaran tersebut. Fa'ammal mudawwanatu fa'arba'atun hiya wa hiya. Maka adapun kitab-kitab yang mudawwanah, yang tercatat ataupun yang dibukukan, itu ada 4. Ya, kitab-kitab yang tercatat, kitab-kitab yang dibukukan daripada kitab As-Samawi itu ada 4. Apa saja? Yang pertama disebutkan di sini At-Taurat. Yang pertama kitab Taurat. Yang mana kitab Taurat ini nazalat ala Musa. Diturunkan untuk Nabi Musa alaihi salam. Ya, apa buktinya? Apa dalilnya? Apa kejelasannya? Bahwasannya kitab Taurat ini Allah turunkan kepada Nabi Allah Musa alaihi salam. Allah Subhanahu wa taala nyatakan dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala sebutkan, "Inna anzalna Taurata fiha hudaw wa nur." Sesungguhnya kami turunkan daripada kitab Taurat yang di dalamnya, dalam kitab Taurat itu ada huda, ada petunjuk, wa nur, ada cahaya. Karena cahaya itu adalah salah satu petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena tempat sasaran Allah untuk memandang hambanya, tempat sasaran Allah untuk melihat hambanya, tempat sasaran Allah untuk hujani hambanya dengan rahmat-rahmatnya, yaitu hati seorang hamba tersebut. Apabila di dalam hati tersebut ada daripada cahayanya Allah, maka hati tersebut adalah mahal nazarillah, tempat pandangan Allah Subhanahu wa taala. Tempat Allah Subhanahu wa taala akan berikan petunjuk kepada hambanya. Tempat Allah Subhanahu wa taala akan berikan taufik kepada hambanya. Dan Allah Subhanahu wa taala nyatakan itu. Sesungguhnya cahaya itu akan ada di dalam hati-hati orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa memiliki cahaya tersebut, kita bisa mempunyai daripada cahaya tersebut, kita bisa mendapatkan daripada cahaya tersebut, dan salah satu kunci daripada itu yaitu takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kita mematuhi segala perintahnya, dengan kita menjauhi segala larangannya, dengan kita mengikuti apa saja yang diperintahkan oleh Allah, dan menjauhkan segala hal yang tidak pantas untuk kita sibukkan, baik itu secara yang halal ataupun yang haram, itu termasuk takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan takwa itu kunci ataupun sumber daripada semua amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita pengen mudah segala urusan, kalau kita pengen mudah daripada segala amal, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan innallaha ma'al muttaqin. Wa'lamu annallaha ma'al, ada ayat saya lupa, yang penting artinya Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang bertakwa. Yang mana makna daripada ayat ini bersama yaitu ma'unatuh, bersama yaitu taufiqu, pertolongan Allah, taufiknya Allah, hidayatnya Allah, petunjuknya Allah, cahayanya Allah Subhanahu wa taala tentunya bersama dengan orang-orang yang bertakwa. Ini kunci. Dan Allah Subhanahu wa taala berwasiat kepada umat, baik itu umat sebelum kita sampai umat yang setelah kita, yang hanya Allah wasiatkan kepada umatnya itu untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam kitab Taurat ini tentunya ada petunjuk, juga ada cahaya yang Allah Subhanahu wa taala berikan dalam kitab Taurat. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala juga nyatakan, wa laqad ataina Musa wa Haruna al-Furqan wa diya'an wa dzikra lil muttaqin. Dan kami telah datangkan dan kami telah berikan kepada siapa? Kepada Musa dan juga kepada Harun. Apa yang Allah berikan kepada Musa dan Harun? Al-Furqan wa diya' wa dzikra lil muttaqin. Furqan, diya', dzikra, itu semua makna ataupun salah satu nama daripada kitab Taurat, yang mana Allah Subhanahu wa taala berikan kitab tersebut kepada Nabi Allah Musa, Allah berikan kitab tersebut kepada Nabi Allah Harun alaihi salam, dzikra lil muttaqin, sebagai pengingat kepada orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian beliau mengatakan di sini, wa hadhihi Tauratu qad harrafaha aktsaru min katibin min duhbanil yahud liyukhfu ma fihi minal haq. Dan ini kitab Taurat qad harrafaha, telah dirubah atau telah diselewengkan, baik itu perubahan ada di dalam makna atau perubahan ada di dalam huruf atau di dalam takwil yang salah. Ya, karena sebagian ulama mengatakan di dalam perubahan Taurat Injil itu ada yang mengatakan tidak berubah hurufnya. Mereka tidak merubah hurufnya, tapi mereka mentakwilkan maknanya. Ya, termasuk ini pendapat daripada Imam At-Tabari. Ya, beliau berpendapat makna daripada tahrif yaitu mereka mentakwilkan makna yang seharusnya maknanya sudah jelas, tapi sama mereka diselewengkan, ditakwilkan sampai jauh sekali. Ya, itu salah satu makna daripada tahrif. Jadi di sini kita harus tahu, artinya tidak semua makna tahrif itu harus dirubah hurufnya atau harus dirubah lafadznya, harus dirubah maknanya. Banyak sekali makna daripada tahrif. Maka di sini disebutkan Taurat ini telah dirubah, telah diselewengkan banyak daripada lebih banyak dari katib, lebih banyak daripada satu penulis daripada pendeta-pendeta Yahudi. Artinya bukan hanya satu yang merubah Taurat ini, banyak. Bukan hanya satu pendeta, bukan hanya dua pendeta, itu banyak sekali yang sudah daripada pendeta-pendeta Yahudi yang mana mereka itu merubah daripada isi kitab Taurat. Nah, tujuan mereka merubah itu apa? Liyukhfu ma fihi minal haq. Agar apa? Agar mereka menyembunyikan kebenaran yang ada di dalam kitab Taurat. Ya, mereka rubah itu lafadznya, atau mereka rubah itu maknanya, atau mereka mentakwilkan dengan takwilan yang sangat jauh sekali dengan lafadz tersebut, agar mereka menyembunyikan daripada kebenaran-kebenaran yang ada di dalam kitab Taurat. Falladhi indahum minat Tauratis sahihati huwa ba'duha faqat. Jadi yang mereka miliki daripada kitab Taurat yang benar itu sebagian dari mereka saja. Sebagian dari mereka saja yang memiliki daripada Taurat yang benar. Jadi Taurat yang belum dirubah sama sekali. Tapi di zaman sekarang ini tidak ada yang bisa menjamin Tauratnya benar, nggak ada. Mungkin di zaman baginda Nabi besar Muhammad SAW masih ada daripada Taurat yang benar. Makanya di situ terbuat daripada hukum ahlul kitab. Jadi perempuan-perempuan yang ahlul kitab itu boleh dinikahi oleh orang laki-laki muslim. Boleh dinikahi oleh laki-laki muslim dengan catatan perempuan tersebut ahlul kitab. Tapi nanti ada hukum-hukum yang lain yang bersangkutan. Jadi dalam perempuan-perempuan yang ahlul kitab, tapi ahlul kitab yang kitabnya itu memang belum sama sekali dirubah, dan mereka mengimani, meyakini daripada kitab yang Allah turunkan kepada nabi-nabi mereka, baik itu Nabi Musa, baik itu Nabi Isa dan yang lainnya. Kitab yang belum dirubah di zaman sekarang ini nggak ada sama sekali. Jadi kalau kita mau yakini apakah kita boleh menikah dengan orang Yahudi, apakah boleh menikah dengan orang Nasara yang mereka berpegang dengan Injil ataupun Taurat, itu nggak bisa lagi zaman sekarang ini, karena kepercayaannya itu sudah nggak ada. Kita tidak bisa meyakini bahwasannya kitab yang mereka yakini itu betul. Kalau zaman Nabi SAW masih ada, masih ada, makanya hukumnya masih berlaku. Dan ini masih berlaku sampai sekarang. Syariat baginda Nabi besar Muhammad SAW la yangati, la yunsah hatta yunsahuz zaman. Syariat Nabi itu nggak terhapus, nggak hilang, sampai kiranya itu zaman ini habis, sudah habis, gitu. Dan kita masih ada di sini, artinya hukumnya masih ada. Tapi sekarang ini nggak ada perempuan-perempuan ahlul kitab itu yang bisa kita yakini kebenaran daripada kitab yang mereka pegang. Jadi tidak diperbolehkan seseorang muslim menikah dengan perempuan Katolik, gak boleh. Seseorang muslim menikah dengan perempuan Protestan, gak boleh. Seorang muslim menikah dengan seorang perempuan Buddha, gak boleh. Apapun keyakinannya, Hindu atau apa, itu tidak boleh sama sekali.
Tidak boleh. Falladhi indahum minat taurati sahihah. Kalau mereka nikahnya tidak sah. Kalau nikahnya tidak sah, apa yang mereka lakukan dalam hubungan suami istri itu dianggap zina. Ketika anak itu lahir, maka anak tersebut tidak dinisbatkan kepada bapaknya. Karena penisbatan anak kepada bapak itu harus dengan pernikahan yang benar. Sperma yang keluar harus dinyatakan sperma yang muhtaram. Mani itu ada mani yang muhtaram, ada mani yang ghairu muhtaram. Mani yang muhtaram ketika menghasilkan anak, maka anaknya nisbat kepada orang yang mengeluarkan sperma tersebut. Bisa dianggap mani itu muhtaram bagaimana? Dengan pernikahan yang benar, dengan pernikahan yang memang sudah sesuai dengan syariat, baik itu menurut mazhab Syafi'i ataupun mazhab-mazhab yang lain yang memang benar dan yang memang dianggap Syafi'i, Hanabilah, Hanafiyah, Malikiyah. Karena setiap mazhab mempunyai daripada ketentuannya masing-masing di dalam sahnya itu pernikahan. Ada juga disebut dengan mani yang muhtaram kalau misalnya ada syubhat di dalamnya. Ada syubhat. Salah satu daripada bentuk syubhat, semisalnya kita tidak mengetahui bahwasannya yang kita setubuhi kita yakini itu istri kita. Tapi tiba-tiba nyatanya pas sudah selesai bukan istri kita, dan kita nggak tahu. Si perempuan pun nyangkanya suaminya, si suaminya nyangkanya juga itu perempuannya. Maka itu dibilang syubha. Wat'u syubha. Syubha ini banyak macamnya, banyak jenisnya. Ada syubha fa'il, ada syubha tariq. Banyak sekali macam-macam daripada hal yang seperti itu. Wa qad azbata Allahu hadha at-tahrifa fi qawlihi afatatma'una an yu'minu lakum wa qad kana fariqum minhum yasma'una kalam Allah thumma yuharrifunahu min ba'di ma ajaluhu wa hum ya'lamun. Allah Subhanahu wa taala menetapkan perubahan yang ada di dalam Taurat ini dengan ucapan Allah Subhanahu wa taala yang Allah katakan afatatma'un, apakah kalian itu masih mengharapkan an yu'minu lakum, agar mereka itu beriman kepada kalian, sedangkan kana fariqum minhum, sebagian daripada mereka atau kelompok daripada mereka, kata Allah, yasma'una kalam Allah, mereka itu mendengarkan firman Allah, tsumma yuharrifunahu min ba'di ma agalu, kemudian mereka rubah, mereka selewengkan itu maknanya min ba'di ma agalu, setelah mereka memahami isi yang ada dalam kitab Taurat. Ketika pada saat itu Nabi SAW dan para sahabatnya masih mengharapkan daripada imannya orang-orang Yahud, Allah Subhanahu wa taala kan ini ayat. Kelompok daripada mereka, kata Allah Subhanahu wa taala, mereka itu mendengar firman Allah, turun kepada mereka kitab Taurat, mereka baca, mereka dengar, tapi setelah mereka memahami isinya, mereka rubah maknanya, mereka takwilkan maknanya. Wahum ya'lamun, dan mereka tahu kebenaran kitab Taurat tersebut. Mereka tahu. Wa qauluhu ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala juga nyatakan, minal ladzina hadu yuharrifunal kalima amma wadhi'ih, dan daripada orang-orang Yahudi, mereka yuharrifunal kalim, merubah daripada ayat-ayat yang Allah dalam Taurat an mawadihi, dari tempat-tempatnya. Maka ini adalah bukti bahwasannya kitab Taurat itu sudah banyak sekali dirubah, bukan hanya dengan satu pendeta saja, tapi melebihi daripada satu pendeta yang sudah menyelewengkan, yang sudah merubah daripada isi yang terkandung di dalam kitab Taurat. Tamam. Paham tom sini? Taurat paham ya? Paham. Kemudian yang kedua Al-Injil, kitab Injil. Nah, kitab Injil ini Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Nabi Allah Isa alaihi salam. Kitab Injil Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Nabi Allah Isa alaihi salam. Allah Subhanahu wa taala buktikan dalam ayat Al-Qur'an dengan firman-Nya,
wa ghaffayna ala atharihim bi Isa ibn Maryam. Dan Allah Subhanahu wa taala ikutkan, Allah Subhanahu wa taala iringkan apa jejak-jejak atau bekas-bekas daripada para anbiya dulu, ya, atau para nabi para anbiya dulu, jejak-jejak para anbiya sebelum Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Zabur, Allah ikutkan terus. Jadi setiap para anbiya itu pastinya mereka membawa daripada bekas-bekas nabi-nabi yang terdahulu. Atau Allah Subhanahu wa taala turunkan kitab kepada Nabi Allah Isa yang mana di dalam kitab tersebut membenarkan dari apa yang sudah diajarkan oleh nabi-nabi terdahulu. Begitupun juga kitab kita Al-Qur'an, yang mana dalam kitab ini disebutkan semua daripada kebenaran para anbiya, baik itu dari Nabi Adam bahkan sampai baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya ketika nanti di hari kiamat ini, salah satu spesial atau salah satu keagungan, salah satu keistimewaan umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita bakal menjadi saksi daripada umat-umat sebelum kita. Ketika mereka dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika mereka diadili oleh Allah Subhanahu wa taala atas ketidakberimanannya mereka kepada nabi-nabi sebelumnya, dan mereka mengingkari itu. Mereka mengingkari itu ketika Allah tanya kepada umat Nabi Allah Nuh, Allah tanya kepada umat Nabi Allah Musa, Allah tanya kepada umat Nabi Allah Isa, apakah semua para anbiya ini qad balagh, telah menyampaikan apa yang aku perintahkan, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka menjawab, tidak. Ya Allah, kami tidak mendengarkan dakwanya Nuh, kami tidak mendengarkan dakwanya Isa, kami tidak mendengarkan daripada dakwanya Musa. Maka kita semua umat-umat yang setelah mereka ini menjadi saksi, dan mereka berkata kepada Allah, ya Allah, bagaimana kau bisa menerima saksi daripada umat yang datang setelah kami? Ya, kita ini datang setelah umatnya Nabi Isa, kita ini datang setelah umatnya Nabi Musa, kita ini datang setelah umatnya Nabi Daud. Tentu mereka akan menyatakan argumennya di hadapan Allah, bagaimana kau bisa menerima kesaksian umat yang datang setelah kami? Maka Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada kita, dari mana kalian dapatkan kabar ini? Bagaimana kalian tahu Nabi Isa qad balagh telah menyampaikan risalahnya? Bagaimana kalian tahu Nabi Daud telah menyampaikan perintahku? Bagaimana kalian tahu Nabi Musa telah menyampaikan daripada dakwahnya? Maka kita nyatakan kepada Allah, ya Allah, dengan Al-Quran yang mana di dalamnya itu sudah termasuk daripada cerita-cerita mereka, kisah-kisah mereka, pelajaran-pelajaran mereka, dan di dalam situ dinyatakan semua para anbiya telah menyampaikan daripada risalahnya. Maka di situ menandakan setiap kitab yang datang daripada para anbiya, pasti dalam kitab tersebut itu membenarkan apa yang terjadi daripada umat-umat sebelum mereka ataupun risalah nabi sebelum mereka. Begitupun juga dengan kitab Injil alaihi salam, wa ghaffayna ala Isa wa ghaffayna ala atharihim bi Isa ibn Maryam musaddiqan lima baina yadayhi minat Taurat, yang mana kitab Injil itu membenarkan dari apa yang datang di dalam kitab Taurat. Faqad dakhalaha ma dakhalaha min at-tahrif bi aidi aktsar min katib min qasawisatin nasara. Maka dari dalam kitab Injil ini telah memasukinya daripada tahrif, perubahan-perubahan di tangan lebih banyak daripada satu orang dari pastor-pastor Nasara. Sama, kitab Taurat nggak hanya satu, kitab Injil juga nggak hanya satu, banyak sekali yang berubah. Daripada makna-makna kitab Injil. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa minal ladzina qalu inna nasara akhadna mitsaqahum فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير.
Ini ayat menandakan bahwasannya mereka daripada orang-orang Nasara, mereka melupakan daripada sebagian apa yang diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka melupakan daripada janji-janji mereka, maka oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala tampakkan di antara mereka permusuhan, Allah tampakkan di antara mereka kemurkaan, Allah tampakkan di antara mereka itu perselisihan. Dan Allah Subhanahu wa taala nyatakan di sini, qad ja'akum rasuluna, telah datang kepada kalian utusan kami, yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab, yang akan banyak sekali menerangkan kepada kalian apa yang sudah kalian sembunyikan daripada kitab Injil, kebenaran daripada kitab Injil di hadapan orang banyak. Mereka menyembunyikan daripada kebenaran kitab Injil, maka Nabi SAW menampakkan kebenaran tersebut. Nabi SAW menyampaikan daripada kebenaran tersebut. Walladzi yu'tabaru qariban minas sihha bainal anajil huwa Injil Barnaba. Dan yang dianggap paling mendekati benar di antara kitab-kitab Injil. Jadi kitab-kitab Injil ini banyak. Karena sebagian daripada orang Nasara itu mereka, kalau nggak salah, yang pernah Anda baca itu kitab-kitab yang Injil ini, bahkan mereka itu tidak meyakini itu datangnya dari Nabi Isa alaihissalam. Bahkan sebagian mereka mengatakan itu datangnya dari murid-murid setelah Nabi Isa alaihissalam. Maka seperti siapa namanya, Matta. Ini semua ini murid-muridnya. Ana yang masih Ana belum bisa jelaskan, Ana nggak tahu apa itu murid Nabi Isa langsung atau setelahnya atau nggak tahu. Tapi yang pernah Ana baca seperti itu. Kitab Injil ini banyak versinya, versinya. Dan yang dianggap paling mendekati kebenaran dalam kitab Injil itu Injil Barnaba. Injil Barnaba. Kita aja kalau Ana nggak pernah baca Injil, nggak pernah. Fa innahu yukhaliful anajil, karena Injil Barnaba ini dia beda dengan Injil-Injil yang ada di zaman sekarang ini, beda. Yang ada ataupun yang disebarkan di zaman-zaman yang sekarang ini berpaling beda sendiri Injil Barnaba. Allati wada'aha, yang meletakkan daripada Injil-Injil yang sekarang ini beredar ini, Matta. Itu apa namanya, pemimpin mereka semua ini. Matta, Yuhanna, Lugo, apa ini? Markus sama Markus itu. Markus, mukhalafah kabirah. Perbedaannya itu sangat besar. Perbedaan antara Injil Barnaba sama Injil-Injil yang dipopulerkan oleh Matta, Yuhanna, Lugo, Markus ini Markus ini beda besar. Ada perbedaan yang sangat besar di dalamnya. Makanya dianggap di sini Injil yang paling mendekati kebenaran itu Injil Barnaba. Injil Barnaba. Ini tadi kita lewat Yang kedua tadi Zabur. Zabur alladzi nadala ala Daud alaihi salam, qala ta'ala wa ataina Dauda zabura. Jadi 3 kitab ini, Injil, Zabur sama Taurat, itu banyak perubahan sudah. Banyak perubahan. Hanya satu yang Allah Subhanahu wa taala jaga selalu, yaitu mukjizat ataupun Al-Qur'an yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Al-Qur'an ini itu salah satu termasuk mukjizat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan mukjizat yang paling besar, mukjizat yang paling agung, mukjizat yang paling istimewa yang Allah berikan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Al-Qur'an. Wah, tentunya Nabi sallallahu alaihi wasallam mempunyai banyak mukjizat. Dan kita meyakini itu, dan kita mungkin banyak sekali mendengar berapa banyak mukjizatnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satu misalnya mukjizat Nabi apa? Insyiqaqul qamar. Nabi sallallahu alaihi wasallam
itu pernah membelah daripada bulan. Benar-benar terbelah. Bukannya secara pandangannya saja tidak, tapi bulan itu benar-benar terbelah. Di sini diriwayatkan oleh Ibn Mas'ud radhiyallahu taala an, "Bainama nahnu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam idan syaggal qamar falgatain." Ketika kami bersama baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nah pada saat itu bulan itu terbelah menjadi dua. Terbelah, bukannya hanya bayang-bayang saja, tidak, betul-betul terbelah. Yang satu di sini, yang satu di sini. Yang satu misalnya di belakang gunung, yang satu di depan gunung nih. Betul-betul terbelah. Bukan hanya orang yang di situ melihat, tapi semua orang yang bisa melihat bulan itu, mereka melihat bulan itu terbelah. Dan yang meyakini Nabi, mereka beriman kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan orang yang tidak meyakini Nabi daripada orang-orang kufar, mereka tidak beriman kepada baginda Nabi besar Muhammad, dan mereka mengatakan itu sihir. Apa yang mereka katakan itu sihir. Itu sihir. Banyak sekali. Di sini disebutkan salah satu mukjizatnya Nabi apa? Taslimul hajar wasyajar. Batu memberikan salam. Batu memberikan salam dan pohon memberikan salam kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan daripada riwayat Ali bin Abi Thalib, kuntu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam di Makkah fa kharajna fi ba'di nawahiha famastaqbalahu hajarun wala syajar illa wa huwa yaqul assalamu alayka ya Rasulullah. Ketika kami jalan di antara pojok-pojok kota Makkah itu, tidaklah kami ngelewatin dari batunya, kami ngelewatin dari pohonnya, kecuali batu dan pohon tersebut memberikan salam kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, assalamu alayka ya Rasulullah. Dan banyak sekali, banyak sekali, bahkan terkadang diriwayatkan di dalam kitab kalau nggak salah Syifa dari Anas bin Malik, beliau mengatakan kunna nasma' tasbihat ta'am wa huwa yu'kal. Kata Anas bin Malik, kami mendengar daripada tasbih. Tasbih subhanallah, subhanallah. Tasbihnya siapa? Tasbihnya makanan. Wa huwa yu'kal, dan makanan itu dimakan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengar, sahabat dengar. Dari tangan baginda Nabi besar Muhammad, makanan yang dimakan oleh Nabi itu mengucapkan subhanallah. Banyak lagi daripada mukjizat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Misal seperti Haninul Jizi, pelepah kurma itu yang sering kita dengar ceritanya menangis itu suatu mukjizat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adab, biawak, biawak yang pada saat itu ketika ada Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang duduk bersama dengan para sahabat, datang kepada Nabi orang Arabi. Kemudian Arabi itu mengatakan, aku tidak beriman kepadamu sampai biawak ini bersaksi bahwasanya kau ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka diajak ngomong sama Nabi biawaknya ngomong. Biawaknya ngomong, dan dia bersaksi bahwasanya Nabi adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Dan pada saat itu Arabi ini beriman kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak sekali. Tentunya banyak sekali daripada mukjizat-mukjizat yang diberikan oleh Allah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mukjizat itu adalah amrun kharigun lil adah. Mukjizat itu adalah perkara yang keluar daripada kebiasaan ataupun yang berbeda daripada kebiasaan. Kharik itu sesuatu yang luar biasa. Yang mana kita daripada insan yang biasa ini keluar daripada tagah atau juhdul basyari, keluar daripada kemampuan daripada makhluk-makhluk biasa ini enggak ada. Mukjizat ini Allah Subhanahu wa taala berikan hanya kepada para anbiya. Adapun daripada wali-walinya Allah atau orang-orang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan kepada mereka karamah. Allah berikan kepada mereka karamah. Sebagaimana Allah berikan kepada para anbiya wahyu, Allah juga berikan kepada para orang-orang yang dekat kepada Allah ilham.
Ya, seperti itu. Ya. Kalau nabi mukjizat, kalau aulia karamah, ya, karamah. Akan tetapi karamah begitu pun kalau kita memahami mukjizat yang Allah lebih berikan kepada nabi atau yang paling istimewa itu Al-Qur'an, begitu pun juga karamah. Karamah yang Allah berikan kepada orang-orang yang Allah inginkan tentunya. Dan yang paling besar daripada karamah itu apa? Istiqamah. Ya, jangan kita mandang orang yang dekat dengan Allah ini mereka hanya mempunyai mukjizat seperti mereka mungkin kita bisa dengar cerita buka pintu lihat langsung Ka'bah, ya. Atau mereka tahu apa yang kita kerjakan, mereka tahu mungkin isi hati kita. Tapi yang harus kita pahami, yang kita pelajari daripada mereka itu bagaimana keistiqomahannya mereka itu di dalam taatnya mereka kepada Allah, di dalam dakwahnya mereka kepada Allah, di dalam tahajudnya mereka kepada Allah, di dalam ibadahnya mereka kepada Allah, di dalam mengingat mereka akan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang perlu kita pelajari, itu yang perlu kita ikuti, ya. Karena itulah karamah yang paling istimewa. Ya, kita ketika menyebut daripada karamah para aulia, kita bukan hanya ingin tahu karamahnya saja, tidak, ya, tapi kita juga mempelajari apa yang sudah mereka korbankan, apa yang sudah mereka perjuangkan, amal apa yang sudah mereka perbuat. Ya, banyak daripada mereka sholatnya 1000 rakaat, banyak daripada mereka yang seharinya menghatamkan Al-Quran 2, 3, sampai 8 kali hatam. Banyak daripada mereka yang salawatnya itu ratusan ribu. Banyak daripada mereka amal ibadahnya bangun malamnya. Banyak daripada mereka yang tidak tidur mungkin sebulan, bahkan ada yang dikatakan tidak tidur 30 tahun. Banyak daripada mereka yang puasanya itu tidak terhitung lagi. Maka dari situlah ketika mereka dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyenangkan hati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah berikan kepada mereka sesuatu yang di luar daripada kemampuan manusia biasa. Dan itu harus kita yakini. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan karamah kepada Siti Maryam, itu karamah. Dan itu bukti, artinya karamah itu ada. Karamah itu ada. Siti Maryam bukan nabi, tapi orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika di dalam kamarnya tidak ada siapapun, tapi dia sudah makan, tapi dia sudah minum. Dari mana dia dapat makan? Dari mana dia dapat minum? Itu semua datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu semua karamah. Itu semua karamah. Dan alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita mempunyai Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diberikan oleh Allah mukjizat, dan mukjizat yang paling istimewa yang Allah berikan kepada Nabi yaitu Al-Quran, yang sampai sekarang ini Al-Quran menjadi pedoman umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana buktinya Al-Quran Allah turunkan kepada Nabi? Allah Subhanahu wa Ta'ala nyatakan, inna nahnu nazzalna alaikal qur'ana tanzila, sesungguhnya kami menurunkan kepadamu wahai Muhammad apa? Al-Quran, Quran tanzila, secara berangsur-angsur. Wa qala ta'ala wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan alaih. Wa qala ta'ala inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Janjinya Allah, kami turunkan kepadamu az-dzikra yaitu Al-Quran, dan kami pula yang akan menjaga daripada Al-Quran tersebut. Wa qala ta'ala wa anzala at-taurata wal injila min qablu hudan lin-nasi wa anzala al-furqan. Itu semua pokoknya ayat-ayat tersebut membuktikan bahwasannya Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Allah pula berjanji yang akan menjaga daripada keutuhan Al-Quran. Wa asma'uhu arba'atun, Quran itu namanya ada 4. Sebenarnya banyak. Sebenarnya banyak daripada nama-nama Al-Quran itu sebenarnya banyak. Tapi di sini disebutkan ada 4. Al-Quran wa tarkul hamd lughatu Quraisy, wal kitab ada namanya Quran, ada namanya kitab, az-dzikr ada namanya dzikir, wal furqan ada namanya furqan. Kama dallat alaihi al-ayatus sabiqah, sebagaimana yang telah ditunjukkan dalam ayat-ayat yang sudah lalu. Wa adadu ajzaihi, dan jumlah daripada Al-Quran itu jumlah juz daripada Al-Quran itu 30 juz.
Wa adadu suwarihi, jumlah surahnya Al-Quran itu sebanyak 114 surat yang ada di dalam Al-Quran. Wa adadu ayatihi, dan adat atau jumlah ayat Al-Quran sebagaimana yang dinyatakan oleh Ibn Abbas radhiyallahu anhuma itu sebanyak 6.616 ayat. Ayat potongan ayat. Ya. Wa adadu kalimatihi, dan jumlah kalimat daripada Al-Quran itu sebanyak 77.934 kalimat. Ya. Wa adadu hurufi, jumlah hurufnya. Jumlah huruf Al-Quran itu ada 333.671. Jumlah huruf Al-Quran. Masya Allah, ini ada yang ngitungnya. Kita ini alhamdulillah hidup kita ini udah enak ya, santai. Enggak perlu repot, mau pinter enak. Kita ini tinggal kita milih saja. Inti mau jadi orang bodoh atau mau jadi orang pintar. Itu aja. Mau jadi orang pintar jalannya ada, sudah jelas. Kitab-kitabnya sudah ada. Inti mau belajar hadis Nabi udah dikumpulkan. Inti mau dari Imam Bukhari ada, mau dari Imam Muslim ada, Nasai ada, Imam Abi Dawud ada, Ibn Majah ada, semuanya ada, kutubus sittah bisa. Inti mau lihat dari Imam Hakim ada di Mustadraknya. Inti mau lihat daripada Musnad Imam Ahmad bin Hanbal juga ada. Imam-imam yang lain juga banyak. Inti mau belajar Al-Quran, mau lihat tafsir apa? Tafsirnya banyak, ratusan ribuan. Sudah banyak sekali daripada ulama yang mentafsirkan daripada Al-Quran. Semuanya ada. Mau pintar ilmu apa? Falaknya ada ulama yang memang spesial di dalam ilmu falak. Boleh nggak kita belajar? Boleh saja. Kalau bukan untuk syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Boleh saja kalau cuman kita pengen tahu kapan bulan Ramadan datang, kapan bulan Syawal berakhir, kapan bulan gerhana atau apa, enggak masalah. Jadi kalau kita belajar ilmu nujum dengan niat kita syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu enggak boleh, haram, belajarnya haram. Banyak ilmu-ilmu. Silahkan, semuanya ada. Ulamanya ada, ustadznya ada, gurunya ada. Tinggal dipilih saja. Mau sama siapa, mau belajar apa. Jalan untuk mengetahui Allah itu udah dibuka sekarang ini. Berbeda dengan dulu. Dulu mereka susah semua. Kita ini masafahnya, jaraknya deket, tempatnya deket. Kalau mau ngeluarin ongkos juga ongkosnya biasa-biasa saja. Kalau zaman dulu susah. Mau dari Irak ke Madinah, jual tanah, jual rumah, jauh sama keluarga. Ada Imam Asim itu, dia pengen datang ke kota Madinah, belajar sama Imam Malik, dia masih kecil. Itu bapaknya jual rumah. Bapaknya jual rumah. Masih mending lah kalau kita ini potong gaji. Masih mending kalau kita cuman masih potong gaji. Atau misalnya ada lahan yang dikit kita jual buat bayar masuk anak, masih mending lah. Masih ada harta yang lain, masih ada kerjaan yang lain, kita masih bisa jenguk, masih bisa antar. Ini Imam Asim jauh dari bapaknya, dibawa, dijual rumahnya, dikasih bekal, nah inti dari sana inti ke Imam Malik, masih kecil usianya. Belajar di situ, jauh dia sama keluarganya. Banyak a'immah seperti itu, ulama-ulama seperti itu. Mereka korbankan semuanya, hartanya habis. Imam Ghazali sama saudaranya Imam Ahmad, bapaknya sebelum mati dijual hartanya semuanya, rumahnya dijual, anaknya dititipkan sama orang. Nah ini anak ada duit, nah ini anak-anak dua, inti jaga anak-anak, inti ajarin anak-anak, ini duit untuk anak-anak makan. Imam Ghazali nggak nyari duit, kakaknya nggak nyari duit, fokusnya belajar. Yang dititipin orang miskin, mending kaya, bisa pakai duit dia. Yang dititipin dari bapaknya ke temannya itu, temannya orang miskin juga. Lama-lama duit titipan bapaknya habis. Lama-lama habis duit itu, lama-lama habis. Kalau kita ada
nggak puterkan kita punya duit, lama-lama habis buat makan, buat keperluan ini, lama-lama habis. Akhirnya apa? Teman bapaknya yang nerima wasiat bapaknya ini bilang sama Imam Ghazali, duit ana habis sudah. Ana nggak ada duit lagi untuk makan inti, ya, untuk inti tinggal, untuk keperluan-keperluan inti yang lain. Udah nggak ada lagi duitnya habis. Makanya kata temannya Abah Imam Ghazali, tapi ana ada satu tempat. Seperti pondok pesantren, inti di situ gratis tuh, di situ inti gratis, inti makan gratis, inti tidur gratis, inti bisa belajar, ya sudah. Imam Ghazali datang ke pondok tersebut, tujuannya tadi bukan mukhlis untuk belajar, tujuannya apa? Biar dapat makan gratis, tidur gratis, tempat tinggal gratis. Ya sekarang ini dia udah nggak ada apa-apa lagi, rumah udah nggak ada semuanya. Abahnya udah meninggal, harta udah habis, ya mau kemana lagi dia? Udah pondok udah. Pondok dia bisa makan gratis, tidur gratis. Makanya di dalam maqalah Imam Ghazali, beliau mengatakan talabtul ilma li ghairillah, fa'abal ilma illa an yakuna lillah. Imam Ghazali bilang dulu aku nuntut ilmu bukan karena Allah. Dulu aku nuntut ilmu bukan karena Allah. Dulu aku nuntut ilmu karena yang lain. Biar bisa makan gratis, biar bisa tidur gratis. Fa'abal ilma illa an yakuna lillah. Maka ilmu tersebut menolak, nggak mau ilmu itu masuk, kecuali niat itu hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi perjuangan mereka dahsyat. Al-Imam, ada ulama hadis itu perjuangannya itu paling besar. Ulama hadis itu ulama yang paling dekat dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Setiap hari mereka sebut nama baginda Nabi besar Muhammad. Gimana tidak? Apa yang hadis yang mereka baca? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taghdab. Qala Rasulullah. Setiap hari yang mereka baca qala Rasulullah. Setiap hari yang mereka sebut Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gimana enggak mulia? Tapi perjuangan mereka bagaimana? Bagaimana Imam Bukhari mencetak Sahihul Bukhari? Gimana Imam Muslim bisa ada kitab Sahih Muslim? Bagaimana bisa ada kutubus sittah? Bagaimana bisa ada riwayat-riwayat yang sampai ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Mereka ngelihat udah jauh-jauh datang mau ngambil satu hadis dengan satu orang, kemudian orang itu berludahnya ke kanan, enggak diambil hadisnya. Hadis itu mereka harus dapati dari orang yang memang dipandang daripada mudginnya, daripada hafalannya, daripada akhlaknya, daripada adabnya, semuanya dilihat oleh mereka. Enggak sembarangan mereka ngambil hadis dari semua orang. Perjuangan yang begitu dahsyat, satu hadis itu bisa menempuh perjalanan setahun 2 tahun. Satu hadis saja orang bisa muter dari Mesir ke Madinah, dari Madinah ke Irak bisa. Dan ini bukan hanya sekedar omongan, ada ceritanya, ada sejarahnya. Perjuangan mereka dahsyat. Ada Imam As-Sakhati, Imam Sakhati min ulama'il hadis. Dia jauh-jauh dari tempat dia tinggal, dia bawa sudah bekal dia untuk belajar, dan dia riwayatkan di situ bekal itu habis. Sama orang tujuannya udah bawa bekal aja belajar, habis itu dia nggak nyari duit lagi, dia belajar. Jika dia belajar lama-lama, habis dia punya duit. Nggak makan dia sehari, santai dia. Nggak makan 2 hari, masih kuat dia. Nggak makan 3 hari, nah perut nih udah nggak sayang lagi sudah. Perut nih udah nggak bisa diajak bicara lagi nih. Makanya ada istilah bahasa Arab, al-ju' la yarham. Lapar itu nggak bisa ngasih toleransi. Lapar itu udah nggak ada rasa kasih sayang lagi sama orang yang punya badan. Ya udah lapar, udah kita nggak kuat, dah lemes ya. 3 hari dia nggak makan, tapi setelah 3 hari dia nggak makan, dia tahan. Hari pertama dia tahan, masih kuat belajar. Hari kedua dia tahan, masih kuat belajar. Hari ketiga udah nggak kuat lagi dia. Sudah dia keluar dari tempat dia belajar, dia nyari rezeki. Ikhtiar saja dia nyari, mungkin saja ada sesuatu yang bisa mengenyangkan dia. Jalan. Habis itu dia baru di pertengahan jalannya dia nyium ada bau roti. Kalau dalam istilah bahasa Arab, toko-toko roti itu disebut makhbaz namanya. Makhbaz.
Roti-roti Arab itu kan biasanya panjang-panjang gitu ya. Kadang ada yang lebar gini ya, kadang ada yang bulat itu, roti kayak gitu. Kalau kita setiap hari makan di sana, ada yang keras, ada yang lembut, ya. Kadang makannya pakai kentang, ya. Kadang ada yang makannya pakai telur. Bebas orang makan pakai itu, ya. Ini Imam Sakhawi ini beliau bilang, ya. Nah, ini ketika aku nyium bau roti ini, itu sudah memberikan aku kekuatan untuk nggak makan. Jadi udah kenyang udah dia, nggak makan dia, nyium bau roti, balik lagi dia belajar lagi dia. Nggak kayak kita ini ya. Kita ini enak sebenarnya. Kita ini itu, ayo kita introspeksi diri, kembali kita tengoklah diri kita ini. Sepintar apa sih kita? Sealim apa sih kita? Udah bisa apa kita ini? Udah bisa apa kita ini? Udah bisa apa sampai kita ngerasa cukup untuk kita nggak perlu hadir majelis, untuk kita nggak perlu belajar, untuk kita nggak perlu nyekolahkan anak kita. Udah sepandai apa kita? Udah sepintar apa kita? Udah bisa apa kita? Seyakin apa kita amal kita benar? Seyakin apa kita ini akan selamat dari semua yang Allah peringatkan kepada kita ini. Jadi kita ini sudah hidup di zaman yang enak, di lingkungan yang enak. Allah makmurkan kita punya rizki, Allah makmurkan kita punya tanah. Nggak ada istilahnya orang kita ini nggak ada kerjaan, nggak ada. Orang zaman sekarang ini apalagi di daerah kita ini keluar rumah udah ada kerja dia. Bisa dia kerja, bisa dia nyari duit. Mudah sekali bagi dia untuk makan hari itu, mudah. Setidak adanya dia duit pasti dia bisa makan. Allah sudah mudahkan kita, Allah sudah lancarkan semua urusan kita ini, Allah sudah makmurkan kita punya rezeki dan Allah jamin itu semua. Tapi tadi, apa yang membuat kita ini masih berat? Apa yang membuat kita ini masih ngerasa aman-aman saja? Masih, sudahlah, sholat gitu-gitu aja, puasa itu aja. Berapa banyak orang yang salah masalah wudhunya? Berapa banyak orang yang salah masalah sholatnya? Berapa banyak orang yang salah masalah puasanya? Berapa banyak orang yang masih belum mengerti tentang zakatnya? Banyak sekali. Kurangnya kita ini banyak sekali. Padahal Allah sudah mudahkan jalan. Makanya sungguh-sungguh keterlaluan nantinya. Kalau sudah mudah jalan ini Allah bikin untuk kita, kemudian kita nggak mau belajar, keterlaluan kita. Allah udah bikin mudah untuk kita mengakses mana guru, mana tempat belajar, mana tempat ibadah. Sudah mudah aksesnya bagi kita, kemudian kita nggak mau. Keterlaluan kita. Keterlaluan. Mau sampai kapan lagi ini? Mau sampai kapan? Mau umurnya sampai 40? Mau umurnya sampai 50? Mau umurnya sampai 60? Mau nunggu 70? Pertanyaannya sampai nggak? Sampai nggak? Ada nggak kita yang yakin umur kita 80 tahun baru mati, 90 tahun baru mati, udah bisa ngeliat cucu? Semua itu sesuatu hal yang tidak pasti semua. Makanya selagi masih ada kesempatan untuk belajar, gunakan semaksimal mungkin. Belajar apa yang tidak kita tahu, itulah tempat kita belajar. Kayak Imam Ali bin Abi Thalib di dalam salah satu perkataannya beliau mengatakan, ihfadhu anni khamsan. Kata Imam Ali, ambil dari aku ini 5 perkara, kata Imam Ali. Ambil dari aku ini 5 perkara. Apa yang pertama? Allah la yakhafanna ahadun minkum illa dhanbuh. Kita ini nggak boleh takut kecuali sama dosa kita. Kita takut sama kita punya dosa. Tentunya takut dosa itu karena kita takut kepada Allah. Wala yarju illa rabbah. Kita jangan berharap kecuali dengan Allah. Kita jangan berharap sama makhluk. Ente jangan minta sama makhluk. Ente jangan ada keinginan dengan makhluk. Mintalah sesuatu itu, berharaplah sesuatu itu karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala yastahi ahadun minkum idza lam ya'lam an yata'allam. Apa yang ketiga Imam Ghazali? Jangan malu. Kalau ada di antara kita ini yang enggak tahu, jangan malu untuk belajar. Kalau kita enggak tahu, jangan malu untuk belajar. Wala yastahi ahadun minkum in tu'il an mas'alatin wa huwa la ya'lam an yaqul la a'lam.
Atau salah satu daripada kalian ketika ditanya suatu masalah dan kalian nggak tahu, jangan takut bilang nggak tahu. Ketika ditanya nggak tahu, bilang nggak tahu. Wa alamu anna sabra minal umur bimanzilatir ra'si anil jasad. Kemudian beliau mengatakan yang kelima, sabar itu di dalam semua perkara itu seperti daripada kepala dengan jasad. Ibaratnya di antara badan kita ini sabarnya itu kepala. Artinya kalau kepalanya nggak ada, semua badan kita itu nggak ada fungsinya. Pentingnya itu sabar. Pentingnya sabar itu diibaratkan seperti kepala. Kalau kepalanya udah nggak ada, sudah badannya nggak fungsi. Kalau cuma tangan nggak ada, masih bisa fungsi kita, masih bisa jalan kita, masih bisa kita berpikir, masih bisa nyari nafkah, masih bisa kerja, masih bisa apa. Tapi kalau udah kepalanya udah hilang semua. Nah begitupun sabar. Ya gitu ya, sabar itu kunci orang belajar, salah satunya. Lama belajarnya, ini ya sabar. Sabar ini semua yang menguntungkan, kita nggak tahu saja. Kalau Allah buka semuanya, orang berkejaran mau belajar. Tapi sayangnya kita ini ketutup, mata kita ini ketutup. Lebih banyak ngeliatin dunianya, lebih terhibur dengan manik-manik dunianya, lebih terhibur dengan kebun-kebunnya, lebih terhibur dengan timah-timahnya, lebih terhibur dengan kenikmatan-kenikmatan dunia yang lain. Setiap tempat itu Allah sibukkan mereka dengan dengan apa yang membuat hati kita senang. Kalau di sini kita banyak kebun, di sini kita banyak timah, sudah Allah sibukkan. Itu cobaannya kita, itu musibahnya kita, itu bagaimana kita ngadepinnya. Itulah musibah kita. Di tempat lain nanti lain, di tempat lain nanti apa sana, beras mereka sibuknya. Dan kita ini kayak gitu. Nah, cobaan kita di sini, Allah beri kita nikmat juga sebagai cobaan bagi kita. Bisa nggak kita lulus dari hal ini? Allah beri kita nikmat, kebun kita lancar, kebun kita makmur, sawit kita besar, alhamdulillah. Ente mau tanam sawit di mana aja bisa, alhamdulillah. Allah kasih kita nikmat. Begitupun juga itu sekaligus cobaan. Bagaimana ente ketika Allah kasih ini, bagaimana hati ente? Bagaimana ketika ente nerima limpahan nikmat yang Allah berikan kepada ente? Apakah ente bakal tergiur dengan itu semua, atau ente jadikan itu batu loncatan untuk ente semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala? Maka mari lagi ayo maksimalkan daripada kesempatan ini. Wa hadzal kitabul azizu qad hafizahullahu hatta wasala ilaina biduni tahrif wala tabdil. Dan ini kitab Al-Qur'anul Karim telah Allah jaga sampai kepada kita ini tanpa ada perubahan sama sekali. Wa kana al-mushaf fi jami'il atwaril mukhtalifah muhaiminan alaihi bi alafil ulub minal hafadati fi jami'il alamil islami. Dan mushaf di semua zaman, di semua tempat Allah Subhanahu wa taala jaga ini Quran dengan hafalan-hafalan daripada ribuan atau ratusan ribu daripada umat Islam di semua alam Islami. Allah jaga. Salah satu penjagaannya Allah yaitu apa? Dengan banyaknya hufad, dengan banyaknya orang yang menghafal daripada Al-Quran. Tapi hati-hati juga tuh, termasuk daripada musibah atau musibah yang paling besar at-tasahul fi hifdzil Quran. Orang meremehkan dalam menghafal Al-Quran. Kita kalau nggak mampu ya sudah, memang kita tidak punya kemampuan, tapi jangan menjadi orang yang meremehkan di dalam penghafal Al-Quran. Kita harus sanjung tinggi, kita harus angkat derajatnya, kita harus muliakan orang-orang yang menghafal daripada Al-Quran atau orang-orang yang mau menghafal Al-Quran. Harus kita bantu dia. Misalnya ada tempat di sini, ada satu warga Nibung lagi ngafal Quran tapi dia nggak mampu, kita ada duit, kita bantu. Kenapa? Dia ini mau ngafal Quran ini. Ini ada sesuatu hal yang besar. Nah, itu juga salah satu cara agar kita tidak meremehkan orang-orang yang menghafal Al-Quran. Nggak boleh kita meremehkan menghafal Al-Quran, itu tidak boleh, termasuk musibah yang besar. Wa hadza kulluh misdaqu qoulihi ta'ala inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Dan ini semua adalah bukti dari apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasannya kami menurunkan Al-Quran dan kami juga yang menjaga daripada Al-Quran tersebut. Maka inilah yang bisa kita pelajari pada malam hari ini tentang kutub-kutub yang Allah turunkan kepada para anbiya
al-mudawwanah yang tercatat, yang dibukukan, itu bihil mar'u indal maut,